Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke channelnya aku kolaborasi.id. Nah, di sini aku mau membahas mengenai teori dan mengapa kita ini memerlukannya seperti itu. Nah, aku akan membahas masalah bagaimana menjelaskan dan memahami politik global. Dengan kata lain, tak seorang pun dapat melihat segala sesuatu dalam pandangan politik global atau bidang apapun sekaligus tanpa menjadi sebaliknya seperti itu. Dengan hanya memfokuskan pada faktor-faktor terpenting dan mencari pola. Nah, biasanya mahasiswa yang mempelajari peristiwa-peristiwa dunia dapat memperoleh kejelasan. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan ini? Usaha untuk mengidentifikasi pola dalam politik global mencakup teoritisasi, memasukkan masing-masing peristiwa dan kasus ke dalam pola yang biasanya itu lebih besar, sehingga memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang politik global ketika melihat suatu peristiwa. Nah, mereka seharusnya selalu bertanya dalam bahasa dua pakar hubungan internasional yang merupakan apakah contoh. Dengan demikian, teori ini menyederhanakan kompleksitas realitas yang carut-marut dengan menunjukkan hanya pada faktor-faktor yang diyakini penting dalam teoritisi ini. Nah, bagian ini kita mulai dengan mendefinisikan teori. Ia kemudian menjelaskan dua jenis teori yang empiris dan normatif, dan tiga tujuan teori meramalkan atau menjelaskan dan merekomendasikan bagaimana bagian ini ditutup dengan pembahasan tentang bagaimana teori ini dibuat dan diuji dalam riset politik global seperti itu. Nah, teori terdiri atas proposisi abstrak sederhana dan yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, seperti mengapa perang itu terjadi atau bagaimana identitas kolektif membentuk perilaku kita. Nah, kebanyakan teori melibatkan usaha untuk menjelaskan atau meramalkan perilaku aktor-aktor dalam politik global. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi, klaim awal yang harus diterima tanpa penyelidikan lebih lanjut yang mendorong teori untuk menunjukkan pada ciri-ciri khusus politik global. Sebagai contoh, seperti telah kita kemukakan sebelumnya, banyak analisis membuat teori berdasarkan asumsi bahwa manusia ini rasional. Ada dua jenis teori, empiris dan normatif, sesuai dengan yang di atas. Teori empiris berkenaan dengan apa itu? Nah, ia didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung melalui buku-buku sejarah, memori, dan dokumen. Nah, kita menggunakan teori empiris untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana aktor-aktor berperilaku dan apa akibat tindakan mereka. Nah, contoh proposisi empiris adalah pembunuh bom bunuh diri digunakan oleh kelompok-kelompok yang lemah daripada musuh-musuh mereka. Dan pemboman bunuh diri menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memberikan rasa aman. Pernyataan-pernyataan ini bersifat empiris karena kelompok mana yang melakukan pembunuhan ini dan tentang akibat politik dari pemboman mereka. Nah, di samping itu, para peneliti lain dapat mengevaluasi teori-teori dengan mengumpulkan data mereka sendiri. Dengan kata lain, proposisi-proposisi ini dapat diuji, tetapi
yang mengkaji politik global juga tertarik untuk mengevaluasi apakah yang dilakukan atau yang disebabkan oleh para aktor benar atau salah, dan apakah mereka seharusnya bertindak seperti yang mereka lakukan. Jawaban atas pertanyaan semacam itu akan bentuk teori normatif yang menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral. Nah, teori ini cenderung hanya berupa klaim gitu, bukan proposisi. Dan ia tidak dapat diuji karena ia didasarkan pada keyakinan, logika, dan nilai-nilai. Contoh dari klaim normatif adalah bahwa penggunaan pengebom bunuh diri sebagai alat atau kebijakan tidak bermoral tidak dapat untuk menguji akurasi atau moralitas proposisi ini. Ada orang yang percaya bahwa menggunakan pengebom bunuh diri untuk membunuh yang tidak berdosa tidak pernah dapat dibenarkan, dan ada orang yang percaya akan hal ini dapat dibenarkan. Setidaknya dalam keadaan tertentu, angka-angka statistik jarang dapat membuat orang mengubah pendapat yang sudah dipegang kuat dalam masalah-masalah semacam itu. Di samping itu, teori punya 3 tujuan utama, yaitu meramalkan, menjelaskan, dan merekomendasikan. Teori produktif bersifat empiris yang meramalkan apa yang akan terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Kebanyakan teori dalam politik global yang bersifat meramalkan. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah membuat regeneralisasi dari hal-hal spesifik tanpa membuat lompatan imajinasi. Sebagai contoh, sebagian ilmuwan mengamati bahwa negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung tidak menggunakan perang untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan negara demokrasi lain. Akan tetapi sebaliknya, menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan tekanan diplomatik. Nah, dalam teori ini, para peneliti ini meramalkan bahwa negara-negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Nah, teori penjelas mengidentifikasi penyebab peristiwa dan menjawab pertanyaan yang sulit. Mengapa? Kan kayak gitu. Pertanyaan ini juga selalu empiris. Ada lompatan imajinasi yang sering dipicu oleh pengamatan dan realitas. Satu contoh penting adalah teori gravitasi. Menurut legenda, teori gravitasi, nah ini diilhami oleh pengamatannya atau sebuah apel yang jatuh dari pohon. Nah, lompatan imajinasi ini ialah bahwa daya yang membuat apel jatuh ke tanah mungkin adalah daya yang sama membuat bertahan dari orbitnya, seperti itu. Sebagaimana dalam kasus gravitasi, untuk sebagian besar, teori penjelas menegaskan proposisi-proposisi umum. Nah, dan mereka yang menggunakan teori ini menggunakan proposisi untuk menjelaskan contoh-contoh khusus. Sebagai contoh, ide umum Newton dan tentang gravitasi yang dapat diaplikasikan pada semisal matahari dan planet-planet yang lain. Nah, dalam politik global, Stephen Ward ingin menjelaskan pembentukan aliansi militer. Landasan teorinya ialah bahwa negara-negara akan membentuk aliansi untuk mengimbangi ancaman bersama. Negara-negara akan mengimbangi negara-negara yang lebih kuat, meskipun negara itu bukan ancaman langsung. Dia di kemudian hari menerapkan teorinya pada aliansi yang diantaranya negara-negara yang berada di Asia Timur atau di Timur Tengah. Yang lain merupakan teori pada kawasan-kawasan yang berbeda lah, seperti itu. Meskipun teori-teori menjelaskan yang baik, memungkinkan prediksi yang baik atau teori prediktif tidak perlu menjelaskan. Sebagai contoh, Yunani kuno yang membuat teori-teori yang dapat menjelaskan gerakan gelombang dan hubungannya dengan apa yang sekarang kita sebut gravitasi. Tetapi pengetahuan ini
mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk membuat teori-teori guna meramalkan waktu pasti kapan gelombang tinggi dan rendah akan terjadi. Sebagaimana yang mungkin Anda bayangkan bahwa Yunani bukan pelaut ulung seperti itu. Sebaliknya bangsa Babilonia menganggap bahwa gelombang bergantung pada keputusan dewa-dewa. Kan teori penjelas yang salah, tetapi dengan pengamatan cermat atas perubahan gelombang, mereka membuat teori-teori prediktif yang dapat mereka gunakan untuk menghitung gelombang-gelombang tinggi dan rendah dengan sangat akurat. Nah, perusahaan asuransi juga menggunakan teori prediktif yang tidak menjelaskan seperti itu. Teori mereka didasarkan pada kesimpulan statistik dan fakta-fakta khusus yang menyimpulkan kemungkinan sebuah proposisi umum. Tanpa proses ini mereka tidak dapat bertahan dalam bisnis. Sebagai contoh, dengan mencermati data banyak sopir mobil, mereka menyimpulkan proposisi umum, misalnya bahwa kecelakaan lebih besar kemungkinannya terjadi di kota-kota besar. Sopir di bawah usia 18 lebih besar kemungkinannya daripada sopir dewasa untuk mengalami kecelakaan. Nah, dan sopir yang pulang pergi jarak jauh lebih besar kemungkinannya mengalami kecelakaan daripada mereka yang menempuh jarak pendek. Demikian pula dalam politik global, sebagian ilmuwan mencermati bahwa perang untuk menyimpulkan apakah keberadaan aliansi, perlombaan senjata, atau negara-negara non-demokratis berhubungan dengan pecahnya perang. Namun ingat bahwa dari kasus khusus ke proposisi umum tidak pernah membuktikan klaim umum. Dengan demikian, hanya karena seorang peneliti yang menemukan korelasi yang kuat hubungan dan perubahan bersama yang secara statistik kuat antara dua atau lebih melihat faktor-faktor. Nah, antara perlombaan senjata dan perang ini tidak berarti bahwa perlombaan senjata dan perang selalu terjadi bersama. Ini karena selalu ada kemungkinan bahwa kasus-kasus ini menyimpang dari generalisasi. Tidak pula ini membuktikan bahwa perlombaan senjata menyebabkan perang, karena kedua faktor mungkin bersumber dari yang tidak kita ketahui. Dalam kenyataannya, para teoritisi ini senantiasa bolak-balik antara pengamatan spesifik dan proposisi yang tidak abstrak, yang lebih abstrak dan biasanya lebih umum. Nah, teori ini digunakan untuk tujuan merekomendasikan. Teori preskriptif merekomendasikan digunakannya untuk melihat kebijakan negara untuk mewujudkan tujuan. Nah, teori gabungan biasanya itu ada unsur-unsur empiris dan normatif dan bisa merekomendasikan penggunaan kebijakan tertentu untuk mewujudkan tujuan. Di sini harus dan seharusnya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang tepat yang jika orang ingin mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, mungkin bagian ini telah memperkenalkan konsep teori sebagai alat yang digunakan para pengamat politik global untuk menyederhanakan guna menjelaskan dan meramalkan peristiwa-peristiwa dan merekomendasikan sebuah kebijakan. Para ilmuwan dan politisi membutuhkan teori untuk menjeliminasi sebagian kompleks sivitas politik global. Begitu mereka memahami pola-pola atau kerutinan yang diperlihatkan per aktor, mereka dapat lebih memahami atau mengelola politik global untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Seperti itu. Mungkin ya hanya ini yang bisa aku sampaikan. Like, share, dan komen, dan share sejauh-jauhnya gitu kan, sampai ke neraka jahanam gak apa-apa. Oke. Terima kasih.